semenjak gua kerja di Bandung, kayak mungkin hampir setiap minggu gua pasti pulang ke rumah gua yang di Depok. Hampir pasti juga kalau gua akan naik Honda Beat kesayangan gua yang perawakannya udah mulai nggak keruan. Pertama emang karena udah pernah kecelakaan, sering lebih tepatnya. Dan yang kedua, setiap siang dia dipanggang sama cahaya matahari terus menerus sampai catnya kusam, yang ditambah juga jarang dicuci. Tapi kalau udah lihat kayak mulai dari bodinya yang udah mulai retak, ada beberapa bagian yang patah, stangnya juga bengkok tapi dilurusin lagi sama ahlinya. Lengkap banget motor gue ini. Tapi namanya udah terlanjur sayang ya kan, kayak udah banyak ceritanya. Dan alasan selanjutnya ya emang masih banyak keperluan lain yang butuh uang aja. Jadi ya bisa ditarin dulu lah. Ya, tapi jangan salah, servis motor gue pasti selalu gue jaga biar performanya gak sama kayak perawakannya. Motor gue gacor sih, jangan dicoba. Nih ngomongin apa sih? Kagak ada hubungannya sama judul. Tapi sabar, itu intronya. Setiap gue pulang dari Bandung ke Depok, itu hampir gue pastiin kalau gue akan lewat jalur puncak Bogor, yang kalau di rata-rata perjalanannya sekitar 5 jam lah ya, dengan kecepatan yang santai. Berlaku pun sebaliknya kalau dari Depok ke Bandung. Tapi kalau boleh jujur, perjalanan pulang Depok Bandung naik motor tuh gak gua rekomendasiin sih, asli. Karena semua itu harus serba siap, kayak siap fisik, siap mental, siap bertanggung jawab, siap menafkahi, siap dah pokoknya, harus siap. Terlebih potensi kecelakaannya yang gede banget, kacau, serem sih, serem. Lebih serem daripada program Ih di Prambors yang gue nggak tahu lo pernah dengar atau enggak, yang sekarang soalnya udah nggak ada juga. Lalu sebenarnya apa sih hubungan sama gue? Sejujurnya walaupun resikonya gede banget, tapi perjalanan panjang naik motor tuh adalah salah satu hal yang paling gue tunggu setiap minggunya. Momen dimana gelapnya malam bertemu dengan pencahayaan redup di jalan raya, ditemani dengan lagu-lagu pilihan yang udah kita siapin, itu salah satu momen terbaik untuk merenung buat gue. Terbaik banget. Momen itu juga bisa dipakai buat nyari ide atau bahkan tersenyum menerawang, mengulang kenangan-kenangan yang udah lampau. Itu hal yang bikin gue tenang, dan gue biasanya menyebut kegiatan itu adalah merawat diri. Tentang merawat diri, buat gue setiap orang pasti punya caranya masing-masing untuk mengatur kayak kondisi dirinya masing-masing. Kayak mungkin ada yang ikut kelas Zumba, ada yang nonton konser, ya kan? Ada yang nonton Zumba sambil nonton konser. Ada aja, sorry. Epic sih, gue jamin yang terakhir epic. Gue belum pernah nyoba juga. Tapi di samping beberapa cara untuk merawat diri, hal yang menurut gue terbukti ampuh tuh adalah cerita, cuy. Soalnya setiap dari kita tuh pasti pernah ngerasain efek yang luar biasa dari membagi kisah kita kepada orang lain. Kayak lega gitu. Itu sih perasaan yang paling kita butuhin buat nerusin hidup. Kayak akuilah gitu, kehidupan setelah terlepas dari dunia pendidikan tuh
sangat-sangat menyebalkan. Permasalahan-permasalahan berkembang, berlipat, bercabang yang menjadi segalanya tentang uang atau kesuksesan yang terus dibandingkan. Itu benar-benar nyebelin banget sih. Bahkan gak sedikit teman-teman gue yang ngejauh dari dunia sosial media karena emang ngerasa gak berada pada tingkat yang sama teman-teman lainnya. Semua kusut sih ngegambarin hidup setelah kuliah tuh no, it's a big no. It's really stressful buat gue. Aneh sih, tapi ya ini nyatanya. Kayak perasaan tertekan, bahkan mungkin depresi juga hadir di antara kita semua. Itu nyebelin banget. Dan ketika di perjalanan pulang dengan Honda Beat gue satu-satunya tentunya, pikiran gue tuh sering banget ngawang, kayak melayang evaluasi diri tentang permasalahan dan masa depan, ditemani lagu-lagu sefrekuensi dengan irama yang ngejukin hati. Itu momen yang bikin gue cukup tenang. Cobain deh, hal yang sama mungkin pernah lo rasain juga ketika kayak lo berpergian dengan mobil lo, atau lo lagi pulang kerja naik Transjakarta atau naik MRT. Cara itu selalu berhasil buat ngerawat diri gue melaju pada kecepatan pemulihan diri yang hebat. Kalau cara itu gak berhasil mengurai keresahan gue akan cari orang yang bersedia untuk gue bagi cerita. Karena terkadang sesuatu emang lebih ringan ketika dibagi kan. Apalagi pikiran malam menjelang 3 pagi itu cukup membuat pusing. Teringat sedikit kenangan yang masih lekang di kepala gue ketika masa-masanya gue lagi banyak banget pikiran. Ada sesosok orang penting dalam hidup gue, dan dia bilang, I cannot promise to fix all your problems, but I can promise you will not have to face them alone. Like, damn, she's right. She was absolutely right. You will not have to face them alone. We will not have to face them alone. Kita nyatanya gak pernah sendiri. Kita selalu punya kesempatan untuk merawat diri apapun caranya. Jadi mari kita pastikan kalau kita sudah merawat diri hari ini.